Halo Wak, selamat datang dan terima kasih masih setia untuk mantengin channel ini. Sebuah drama yang baru-baru ini terjadi di antara adanya handpick dan juga beberapa hal yang berhubungan dengan pengiriman wakil Indonesia ke ajang MU tahun 2021 di mana banyak sekali pageant lover yang memutuskan untuk di handpick atau diadakan pemilihannya. Yap, seperti kita ketahui bahwa MU di tangan AMG memiliki perspektif yang berbeda, di mana semenjak dari tahun 2015 terdapat banyak sekali drama hingga berlanjut di tahun 2020 dengan pemilihan kriteria pemenang yang di luar dugaan seluruh pageant lover dunia. Nah, ditambah lagi dengan adanya sebuah perspektif dan juga pengumuman penting dari MUO yang mengumumkan tentang tuan rumah dari pelaksanaan MU 2021, di mana dalam konteks ini MUO telah memutuskan sebuah keputusan yang sebenarnya ini sangat labil dan juga sangat kontroversi di antara beberapa negara yang menjadi peserta dari MU. Di sini aku nggak akan bahas tentang permasalahan agama karena religius dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan konten itu sangatlah sensitif. Akan tetapi kali ini kita bakal ngebahas tentang sebuah permasalahan yang berhubungan dengan konteks-konteks kemanusiaan dan juga keamanan yang terdapat di Israel sebagai tuan rumah yang telah diumumkan melalui situs resmi dari MUO itu sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lanjut ke pembahasannya. Lanjut. Sebuah hal yang sangat menggemparkan diumumkan melalui situs dan juga sosial media MUO yang mengatakan bahwa pergelaran dari MU tahun 2021 telah ditetapkan di Israel, di mana sebelumnya banyak orang-orang dan juga banyak rumor yang beredar bahwa MU 2021 bakal diadakan di Costa Rica. Nah, hal ini yang menjadi perbincangan hangat kali ini, di mana kita tahu bahwa Israel merupakan salah satu wilayah yang sangat-sangat sensitif, apalagi di Indonesia nama Israel ini sangatlah diminimkan dan dilarang untuk penyebutannya dan bahkan sangat sensitif untuk dibahas. Di konten kali ini aku mau menyampaikan beberapa hal yang berkonsep kepada kontroversi dan juga konspirasi, di mana kita tahu bahwa pemilihan Israel sebagai negara tuan rumah ini ternyata tidak hanya sekedar sebagai salah satu penyelenggara MU 2021, akan tetapi punya makna tersendiri sehingga ada udang di balik penyelenggaraan MU 2021 ini. Ada apakah ini? Mari kita bahas satu persatu poin yang bakal aku sampaikan. Jujur sekali, sebenarnya tidak ada masalah dimanapun MU diadakan, baik di negara belahan bumi manapun, asalkan diadakannya itu tetap di bumi dan tidak di planet lain, ya kan Wak? Akan tetapi sebuah hal yang benar-benar kayak menjadi kontroversi jika MU benar-benar diadakan di Israel. Karena kenapa? Ini menjadi sebuah tanda tanya besar bagi peserta MU, baik itu berasal dari negara-negara Islam maupun negara-negara yang non-Islam dan bahkan tidak memiliki nilai diplomatis terhadap Israel sendiri. Kenapa aku bilang seperti ini? Sepertinya ada sesuatu yang dijanjikan dari penyelenggaraan MU 2021 ini, di mana kita ketahui bahwa di era IMG ini MU memiliki banyak sekali dramatis, mulai dari isu-isu yang diangkat hingga peranan dari wanita-wanita yang join di ajang ini yang penuh dengan kontroversi dan drama-drama yang dihiasi sepanjang tahun, sehingga menurut sebagian pageant lover MU memiliki kriteria yang sudah sangat-sangat downgrade dari zamannya Opatra. Kayaknya kita nggak perlu bahas lagi tentang penjelasan ini, akan tetapi ada poin-poin penting yang mau aku sampaikan di sini. Dimana kita bakal kerucutkan bahwa spesifikasi dari pelaksanaan MU kali ini tidak hanya mendapat sambutan yang tidak enak dari peserta dan juga pageant lover, akan tetapi juga memiliki dampak-dampak yang bakal diterima dari negara peserta yang mungkin memutuskan untuk tidak ikut di dalam penyelenggaraan ini, atau bahkan bagi negara-negara yang membangkang dan juga menggunakan selempang negara tersebut yang meskipun tidak memiliki izin dari kepala negara dan kementerian. Poin yang pertama yang mau aku sampaikan adalah wakil Indonesia bakal keberatan untuk join di ajang ini, Wak. Banyak sekali isu yang terdapat di sosial media yang mengatakan bahwa kenapa Indonesia tidak join saja melalui adanya pengurusan visa yang mengedepankan kepada kunjungan pariwisata. Ya, hitung-hitung kalau misalnya suatu hari nanti wakil Indonesia yang mewakili Indonesia ke ajang MU di 2021 dan di Israel, mereka hanya sekedar untuk menjadi seseorang yang mewakilkan negara
negaranya dan tidak untuk merepresentasikan negaranya. Akan tetapi syas yang dipakai tetap saja yang berlambangkan Indonesia. Jadi opini yang dikedepankan dari pageant lover di mana tetap kekeh untuk mengirimkan wakil ke ajang MU 2021 di Israel, sebenarnya ini bukan merupakan masalah yang jangka pendek, akan tetapi sangat berimbas kepada wakilnya sendiri dan juga dari Yayasan Putri Indonesia sendiri ke depannya. Hal yang aku sampaikan ini bakal berimbas kepada putri-putri yang selanjutnya terpilih bakal dicap sebagai sebuah yayasan yang sangat-sangat pro terhadap Israel ya, meskipun pengiriman wakil ini tidak direpresentasikan kepada pendukungan terhadap Israel. Akan tetapi yang namanya masyarakat Indonesia bakal berpola pikir bahwa MU itu adalah sesuatu yang didukung penuh oleh Israel. So, lebih baiknya untuk tahun ini Indonesia bakal absen saja untuk menghadiri MU 2021. Ya, berhubung kalau misalnya takut terjadi sesuatu kejangka yang lebih panjang. Poin yang selanjutnya yang mau aku sampaikan adalah berimbasnya kepada produk Mustika Ratu yang benar-benar menjadi lambang dari penyelenggaraan PI di tiap tahunnya. Karena Indonesia didiami oleh 250 juta jiwa yang semuanya itu tidak termasuk ke dalam golongan pageant lover, dan otomatis ini menjadi sebuah tanda tanya besar dan juga tanda kutip di mana masyarakat yang awam tentang pageant bakal berpersepsi bahwa segala sponsor yang mendukung wakil kita untuk dikirimkan ke ajang MU 2021 bakal lebih mengedepankan dan juga menjadi tanda tanya besar. Apakah dengan adanya pengiriman wakil Indonesia ke ajang MU 2021 merupakan titik di mana sebagai bentuk yang tidak langsung untuk mendukung negara tersebut? Ya, meskipun kita tahu bahwa pengiriman ini tidak ada azas dasarnya untuk memberikan keluangan kepada negara Israel agar mengeksistensikan diri di hadapan publik semua. Akan tetapi, pola pikir masyarakat-masyarakat inilah yang bakal mengiring dan menjadi sebuah beban tersendiri bagi produk Mustika Ratu untuk berlaku di pasaran. Lagi-lagi, cari amannya Yayasan Putri Indonesia mungkin lebih baik untuk mempersiapkan agar wakilnya dikirim ke ajang MU 2022 saja. Poin selanjutnya yang mau aku sampaikan adalah jika Yayasan Putri Indonesia bakal tetap mengirimkan dan juga kekeh untuk mengirimkan wakilnya di ajang MU 2021 di Desember nanti, otomatis wakil yang tidak di handpick ataupun wakil yang dipilih berdasarkan pemilihan di November akan menjadi seorang wakil yang seadanya untuk tampil di depan publik. Artinya, seorang wakil yang dipersiapkan berbulan-bulan untuk menghadapi MU akan berbanding terbalik dengan wakil yang dikirimkan melalui pemilihan PI 2021 di November nanti. Hanya akan ada 1 bulan waktu untuk mempersiapkan dirinya agar bisa bertanding dan juga berkompetisi di ajang MU. Apakah siap atau tidak? Silahkan komentar di bawah ya, Wak. Poin selanjutnya yang mau aku sampaikan adalah keberatan dari pengurusan administrasi ini bakal mempersulit dan juga memperlambat dari pengiriman wakil kita ke ajang MU yang diadakan di tanah tersebut. Yaps, mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik apapun dan bahkan pemerintah Indonesia sangat mengecam terhadap apapun tindakan yang dilakukan oleh negara Israel ini, otomatis bakal sedikit menghambat dalam perlakuan dan juga pemberlakuan segala bentuk administrasi yang terdapat pada pergelaran MU kali ini. Apalagi wakil yang bakal bertanding akan memakai selempang Indonesia di mana representasi dari masyarakat 250 juta ini akan dipertontonkan di seluruh dunia dan menyaksikan wakilnya untuk bisa memakai nama negaranya. Otomatis akan timbul tanda tanya. Jika kehadiran wakil Indonesia di ajang MU 2021 dan memakai nama selempang Indonesia, otomatis ini menjadi sebuah kecaman di mana secara tidak langsung pemerintah Indonesia telah mengirimkan dan juga mendukung wakilnya untuk berlaga di ajang internasional di tanah Israel tersebut. Lagi-lagi inilah keputusan yang harus diambil dan apakah yang terbaik kita tunggu saja di rilis selanjutnya bersama Yayasan Putri Indonesia. Apapun hasilnya kita terima dan juga kita tetap dukung wakil Indonesia di ajang internasional manapun. Itulah beberapa hasil dan juga poin yang mau aku sampaikan, Wak. Selanjutnya aku mau menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan tanda tanya dan juga tanda titik koma yang benar-benar kayak dipertanyakan. Dan sebenarnya ini menjadi sebuah kejanggalan dan juga konspirasi di antara penyelenggaraan MU 2021 ini. Penyelenggaraan MU di Israel ini sebenarnya tidak lepas dari sebuah isu di mana MUO butuh yang namanya pamor dan juga untuk menaikkan dari nama MU itu sendiri.
Setelah adanya kemenangan South Africa dan juga Filipina yang berturut-turut di beberapa tahun yang lalu, kayaknya MU kali ini bakal mengambil sebuah isu dan juga kontroversi yang lumayan menakutkan di antara seluruh pageant lover dan juga masyarakat dunia, wah. Ya meskipun pihak MUA-nya menyampaikan bahwa penyelenggaraan MU di Israel ini karena alasan bahwa Israel adalah salah satu negara yang berhasil untuk menghandle bagian COVID-19. Akan tetapi ada hal terselubung yang mungkin terdapat di balik ini semua, di mana MU mendapatkan banyak sponsor dan juga suntikan dana dari pemerintah Israel, di mana dalam tanda kutip ini pemerintah dari Israel sendiri memiliki potensial untuk bisa mempromosikan besar-besaran negaranya melalui MU kali ini. Bisa dibilang ini adalah sebuah tujuan yang sebenarnya bisa menggolkan satu acara tertentu, akan tetapi bisa juga memberikan eksistensi kepada Israel bahwa Israel itu ada. Apalagi kalau kita lihat MU merupakan salah satu organisasi dunia yang memiliki keterlibatan terhadap fleksibel dan keterbukaan bagi isu-isu yang kontroversi, misalnya seperti LGBT dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi sebuah tanda tanya besar mengapa sebenarnya MU telah mereka-reka dan juga telah mempersiapkan diri untuk bisa menjadikan Israel sebagai tuan rumah. Lagi-lagi wah, ini hanyalah sebuah teori konspirasi dan juga kontroversi yang terdapat antara pembahasan-pembahasan yang dilakukan dan juga yang dibicarakan di forum-forum tertentu di sosial media, dan kebenarannya ini masih menjadi sebuah tanda tanya besar di mana adanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawabkan saat ini, dan bakal kita terus gali untuk mendapatkan informasi yang lebih valid. Poin kedua yang menjadi tonggak dari kontroversi adalah Filipina yang mulai tergantikan dengan negara-negara baru yang menjadi anak emas dari MUO. Seenggaknya kita lihat bahwa beberapa kejayaan yang didapat oleh Filipina di ajang MU di era EMG dan juga era Opatra menjadi sebuah kejayaan terbaru bagi Filipina, akan tetapi berbeda untuk zaman-zaman saat ini. 2 tahun berturut-turut Filipina telah gagal untuk melaju kepada top 10 dan akhirnya menjadi sebuah tanda tanya besar apakah Filipina bakal terganti dengan negara-negara baru. Dan seperti kita ketahui bahwa South Africa menjadi sebuah negara yang mungkin bisa menjadi sasaran baru bagi MU untuk menanamkan saham dan juga modalnya di tanah tersebut. Nah, muncul tanda tanya, apakah jika Indonesia memutuskan untuk tidak join di ajang MU kali ini harus memulai dari nol kembali untuk bisa mendapatkan placement terbaik di MU? Jawabannya tidak bisa kita kategorikan 100%, mereka harus mencoba ulang dari nol, Wak. Karena kenapa? Prinsip MU adalah ketika mereka menjadi sebuah ladang untuk bisnis, artinya sebuah lisensi yang dikategorikan dan juga diberikan kepada sebuah negara menjadi prioritas bagi MU itu sendiri. Tapi kalau dilihat MU ini menjadi salah satu ajang yang juga fair ya Wak dalam tahapan penilaiannya. Ya walaupun ada sedikit-sedikit yang tidak selalunya lurus, tetapi setidaknya MU telah menempatkan wanita-wanita yang benar-benar layak untuk berada di placement terbaiknya di malam final. Jadi kalau misalnya Indonesia tidak join dengan alasan administrasi yang diperberat dan juga tidak bisa diurus dengan baik melalui administrasi negara, maka ini menjadi sebuah alasan yang cukup bagi MUO menerima dari tidak joinnya Indonesia di ajang MU kali ini. Itulah Wak beberapa penyampaian poin yang aku sampaikan. Jika kalian mengetahui hal lain silahkan komentar di bawah dan berikan opini kalian. Terima kasih sudah mampir dan juga klik di video ini. Sampai jumpa di the next video. Karena di video-video berikutnya kita bakal ngebahas tentang beberapa hal menarik tentang pergelaran MU, MS, MI, dan juga MGI serta Miss World di ajang internasionalnya masing-masing. Terima kasih Wak, sampai jumpa di the next video.